teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ibu Eva. Sebelum itu, perkenalkan teman-teman kalian ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Ikuti saya ya. Perilaku kelompok dan kerja tim. Sepertinya aku penasaran apa itu perilaku kelompok dan kerja tim yang diucapkan oleh Bu Eva. Kira-kira materi itu seperti apa ya teman-teman? Perilaku kelompok dan kerja tim. Apa itu individu dan kelompok? Singkatnya, individu itu makhluk sosial yang hidup bersama dengan orang lain dan biasanya punya tujuan serta lingkungan yang sama. Sedangkan kelompok itu dua orang atau lebih yang sering berinteraksi dan punya tujuan yang sama. Jadi, mereka terbentuk sebagai satu kesatuan dalam lingkungan yang sama. Definisi kerja tim. Kerja tim pada dasarnya adalah ketika sekelompok orang bekerja bersama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Banyak pendapat ahli menyatakan bahwa teamwork mampu meningkatkan kekompakan serta menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan kerja individu karena adanya sinergi yang positif. Tujuan juga menjadi lebih mudah dicapai ketika dikerjakan bersama. Namun, agar kerja tim benar-benar efektif, setiap anggota perlu memiliki komitmen, motivasi, dedikasi, dan juga disiplin. Klasifikasi kelompok itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, formal. Kelompok formal itu dibentuk resmi, ada aturan dan struktur yang jelas buat capai tujuan organisasi. Yang kedua, informal. Kelompok informal terbentuk alami, karena interaksi atau minat yang sama, seperti kelompok teman atau belajar. Selanjutnya pada bagian klasifikasi kerja tim. Jadi klasifikasi kerja tim itu intinya cara mengelompokkan tim berdasarkan karakter, fungsi, tujuan, dan susunan anggotanya, supaya kerjanya jadi lebih efisien. Sekarang banyak jenis tim kayak tim formal, vertikal, horizontal, tim tugas khusus, tim mandiri, tim proyek, sampai tim terpadu. Masing-masing punya peran dan struktur yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Faktor yang memengaruhi kualitas keputusan kelompok atau tim. Yang pertama, kepemimpinan. Gaya partisipatif membuat anggota lebih terlibat dan keputusan lebih baik. Yang kedua, komunikasi. Aliran informasi lancar mencegah salah paham dan memperkuat koordinasi. Yang ketiga, motivasi. Anggota termotivasi lebih aktif, kritis, dan komit pada keputusan. Selanjutnya, nomor 4, iklim psikologis. Iklim ini dipengaruhi kepedulian pemimpin, kekompakan, otonomi, dan tekanan waktu. Lalu yang kelima, faktor yang mempengaruhi kualitas keputusan kelompok atau tim. Nomor 6, faktor perilaku dan organisasi. Keputusan bisa bias karena keterbatasan rasional, tekanan sosial, konflik, politik, informasi yang tidak pasti, dan komunikasi yang buruk. Selanjutnya yaitu konsep kerja tim yang efektif dan konsep individu menjadi kerja tim. Kerja tim itu sebenarnya bukan cuma ngumpulin orang, tapi soal kolaborasi yang nyatuin keahlian dan tanggung jawab bersama. Tim yang efektif biasanya punya tujuan yang jelas, komunikasinya enak, dan saling percaya. Lingkungan yang aman juga bikin anggota lebih berani terbuka. Efektivitas tim dipengaruhi banyak hal, mulai dari keberagaman anggotanya, struktur kerja yang jelas, sampai dukungan organisasi. Kalau semua orang paham tujuan dan perannya, kerja tim jadi jauh lebih lancar. Sebagai fasilitator, kecerdasan emosional juga membantu menjaga empati dan harmoni dalam tim. Setiap individu itu juga membawa karakter dan motivasi yang berbeda-beda, dan itu bisa menjadi kekuatan kalau dikelola dengan baik. Ada yang cocok jadi koordinator, ada yang lebih pas sebagai team worker atau implementer. Nah, makanya penting ada pelatihan komunikasi, membangun kepercayaan satu sama lain, dan pemimpin yang perannya lebih. Setelah penjelasan materi tadi, apakah kamu mengerti? Wah, sangat menarik. Saya jadi mengerti materi perilaku kelompok dan kerja tim.